1. Sosialisasi modul 1. Modul 1 itu judulnya adalah paradigma dan visi guru penggerak. Next. Nah, sebenarnya tadi video tadi adalah tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, mengapa menteri kita untuk Kemdikbud saat ini itu menggemborkan Merdeka Belajar itu sebenarnya bermula dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh Bapak pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak cuma pembelajaran. Pembelajaran dan pendidikan itu beda. Kalau pembelajaran itu mentransfer ilmu kita transfer pada anak. Tetapi kalau pendidikan itu lebih kompleks lagi, yaitu menuntun anak biar dia bisa tumbuh sesuai kodratnya sebagai manusia. Next. Nah, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dalam proses menuntun itu anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi anak diberi kebebasan, tapi tetap kita sebagai pendidik harus mengarahkan. Next. Sesuai kodratnya itu dapat dicontohkan seperti kita mengibaratkan guru adalah seorang petani dan anak itu adalah tanamannya. Jika tanaman padi, maka rawatlah dia sesuai dengan karakter padi. Jika dia tanaman jagung, rawatlah dia sebagai karakter jagung. Jadi tidak bisa anak yang punya karakter jagung kita paksa untuk menjadi padi, itu tidak bisa. Next. Tolong dimatikan dulu Bumaya yang apa tadi? YouTube. Kita lanjutkan lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pasti pernah dengar ya, ada yang mengatakan bahwa anak itu seperti kertas kosong yang bisa kita coret-coret sesuai kemauan kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Anak itu sudah punya garisnya sendiri-sendiri dari lahir. Nah, garis-garis itu masih garis berupa garis tipis-tipis. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua itu yang bertugas untuk menebarkan garis-garis tersebut. Nah, garis yang dibawa oleh anak itu ada karakter positif dan ada karakter negatif. Pendidikan itu diharapkan dapat mempertebal garis-garis yang positif dan mengurangi atau bahkan menghilangkan garis-garis negatif yang sudah ada pada anak sejak lahir. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara juga harus bisa membuat anak memiliki budi pekerti. Budi pekerti itu adalah perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, cara berpikir, kemudian karsa afektif itu lebih ke sikap anak, dan karya itu adalah keterampilan anak. Kemudian ada juga Tripusat Pendidikan KHD. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara itu ada 3 tempat untuk mendidik anak, yaitu dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.
ada ini semacam apa ya, yang sudah terkenal ya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sumtulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya Bapak Ibu guru pasti sudah hafal, yaitu di depan guru itu harus sebagai pemimpin atau sebagai contoh, di tengah itu bisa menjadi penyemangat untuk anak-anak, kemudian memberikan ide-ide kita pada anak-anak, kemudian di belakang kita bisa sebagai motivator atau pendorong anak-anak biar bisa lebih maju. Sekarang kita masuk ke nilai dan peran guru penggerak. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Nah, di sini merdeka belajar itu mungkin bisa kita pahami seperti ini. Merdeka bukan berarti anak dibiarkan seenaknya saja, bukan. Ketika bangsa kita belum masih dijajah oleh Belanda, itu kita untuk menanam tanaman saja kita ditentukan oleh penjajah. Itu artinya tidak merdeka. Nah, setelah kita merdeka, apakah bangsa kita terus seenaknya saja tanpa aturan? Kan tidak. Jadi setelah merdeka artinya kita sudah bebas melakukan apa yang kita inginkan, tapi tetap kita masih diatur dalam undang-undang. Nah, itu arti kata merdeka belajar bagi anak-anak kita, siswa kita. Jadi biarkan anak berkreasi sebebas mungkin, tapi kita sebagai guru harus tetap memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Next. Semangat merdeka belajar ini sebenarnya sudah tertuang pada undang-undang dalam Sisdiknas, ya, Sistem Pendidikan Nasional yang sangat terkenal itu, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang dalam undang-undang ini dirumuskanlah profil pelajar Pancasila. Next, nah ini adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya profil pelajar Pancasila itu bukan barang baru. Ini adalah diadopsi dari Undang-Undang Sisdiknas yang sudah dilahirkan sejak tahun 2003. Lanjut lumayan. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Di situ ada dalam hal beragama, kemudian akhlak secara pribadi, akhlak terhadap manusia lain, akhlak terhadap alam, dan akhlak terhadap negara. Di situ masuk pada profil yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, artinya anak itu harus ditanamkan pada dirinya untuk bertoleransi, saling menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Jadi anak kita usahakan mempunyai profil, mempunyai karakter bergotong royong, saling kerjasama, bisa bekerjasama dengan teman-temannya. Yang keempat adalah kreatif, yaitu bisa menghasilkan gagasan yang baru atau mengadopsi gagasan lama dan dimodifikasi, itu juga termasuk kreatif. Kemudian bernalar kritis, artinya dia memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dan serta menganalisanya. Kemudian profil selanjutnya yaitu diharapkan anak mandiri. Mandiri, dia bisa memahami diri dalam situasi apapun dan bisa membawa dirinya sendiri, bisa membawa dirinya secara positif, itu mandiri. Kemudian ada nilai-nilai guru penggerak, ini kita
Mungkin kita sebutkan sedikit. Jadi dalam guru penggerak itu, guru penggerak diharapkan itu mempunyai 5 karakter ini, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mungkin nanti Bapak Ibu misal daftar guru penggerak, nanti pasti akan lebih memperdalam materi ini. Kita lewati saja, tidak apa-apa. Next, Bumaya, lewati saja, tidak apa-apa. Kita masuk pada modul 1.3, visi guru penggerak. Nanti sampai modul 1.4. Next. Nah, visi guru penggerak waktu itu kami diminta untuk membayangkan sekolah apa yang ingin Bapak Ibu guru bentuk, bukan bentuk, sekolah apa yang kamu inginkan juga gambarkan. Nah, di situ waktu itu saya membayangkan sebuah sekolahan yang ada banyak kelas. Di situ ada kelas coding, kelas takbir, ada kelas, itu saya agak lupa tulisannya. Jadi saya membayangkan itu kelasnya bertema. Jadi anak-anak ketika masuk di kelas itu, anak-anak akan merasakan, oh ternyata itu ada ya kelas coding, ada ya kelas takbir seperti itu, terus ada kelas memasak, ada kelas antariksa, dan lain-lain. Next, dalam modul 1.3 kami diajari tentang inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan jika kita ingin mengubah suatu, bukan mengubah, ingin mengarahkan yang lebih baik dalam satu organisasi itu, kita tidak perlu menyalahkan budaya lama. Justru inquiry apresiatif itu, setiap organisasi pasti punya sisi positif. Nah, sisi positif itu yang kita fokuskan. Kita fokus pada sisi-sisi positif yang sudah kita miliki. Dari sisi positif itu kita kembangkan bersama-sama. Itu adalah esensi dari inquiry apresiatif. Metode inquiry apresiatif itu bisa dilakukan dengan metode namanya metode Bagja. Bagja itu B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Ya. Waktu itu kami disuruh membuat suatu program. Kemudian program itu coba kamu lakukan dengan langkah Bagja. Waktu itu saya merencanakan sebuah program, yaitu memanggil profesi atau narasumber lain ke sekolah untuk memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak. Dan alhamdulillah sudah kami lakukan, yaitu tanggal 17 sampai 19 kemarin mengundang seniman dan sudah memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak. Lanjut. Kita masuk pada modul terakhir, modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam budaya positif, kembali kita akan membahas 1. Perubahan paradigma, 2. Konsep disiplin positif dan motivasi, 3. Keyakinan kelas, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nanti satu persatu akan kita bahas. Next, semuanya. Tidak begitu kelihatan, tapi kayaknya saya masih hafal. Jadi ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini dua hal ini bertentangan, agak bertentangan. Stimulus respon itu maksudnya gini. Paradigma kita sebelumnya mungkin seperti ini. Anak itu akan patuh jika kita ancam, gitu. Bukan ancam, apa ya? Kamu kalau nggak melakukan ini, berarti kamu harus dihukum. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh
realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Artinya gini, stimulus respon kita menganggap anak itu punya kebutuhan yang sama semuanya. Makanya kita menerapkan satu peraturan untuk semua anak, ya harus itu yang ditaati bersama. Tetapi dalam teori kontrol kita harus memahami setiap anak itu adalah individu yang berbeda-beda. Kadang memang secara umum kita bisa memakai aturan ini, tapi untuk individu-individu tertentu dan situasi tertentu kadang itu mereka tidak bisa mengikuti aturan itu. Dan kita sebagai guru harus bisa memahami. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini maksudnya gini, dalam stimulus respon ini satu hal itu semua orang menganggap ini baik, tetapi dalam teori kontrol itu suatu hal yang awalnya semua orang pasti ini dianggap baik, ternyata itu ada individu-individu yang menganggap itu kurang pas. Seperti itu, kita harus memahami kenyataan itu memang ada. Kemudian untuk stimulus respon itu kita pandangnya gini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol ternyata bukan seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak ketika melakukan kesalahan itu kita mencoba mengerti dari sudut pandang anak itu seperti apa. Kemudian stimulus respon itu punya pandangan gini, orang lain bisa mengontrol saya, artinya guru itu bisa mengontrol murid. Nah, tapi kenyataannya dalam teori kontrol itu murid itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Anak itu sebenarnya cuma takut kalau dihukum saja. Kadang seperti itu, tapi juga kadang banyak juga anak yang memang cukup sadar dari dirinya sendiri untuk mentaati peraturan. Tapi sebagian kecil juga masih ada yang mereka melakukan karena takut hukuman. Next. Nah, dari teori kontrol tadi ada 3 motivasi manusia, yaitu kenapa anak itu mau melakukan suatu aturan itu ternyata ada 3 penyebab. Yang pertama, dia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut, yang kedua itu mungkin anak ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lanjut, yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah agar menjadi orang yang mereka inginkan, atau dia ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini lebih baik daripada yang pertama dan kedua. Lanjut. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya seperti keyakinan yang kita sepakati bersama, seperti kalau masuk sekolah harus tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwalnya, seperti itu keyakinan kelas. Lanjut. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Ini juga anak ketika melakukan kesalahan atau dia melanggar sebuah peraturan, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan mereka. Dalam teori kebutuhan itu ada 5, yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, 2, kebutuhan akan kasih sayang, 3, kebutuhan akan kebebasan. Itu contohnya misal anak ketika setelah jam istirahat masih di luar, masih di kantin, itu anak itu sedang mencoba memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia masih ingin bebas, masih ingin saya di kantin, belum mau masuk pelajaran. Kemudian kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kekuasaan. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada posisi
guru. Jadi kita sebagai guru mungkin dari sini nanti akan meraba-raba diri kita sendiri, kita masuk di posisi yang mana? Posisi yang pertama adalah penghukum. Coba next dulu. Nah, penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Itu biasanya itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu ciri-cirinya. Dan selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misal itu contohnya kalau anak telah mengerjakan tugas, pasti kamu yang terakhir selesai. Jadi itu menghukum secara verbal. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum itu tadi. Kembali lagi ke yang kedua adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Keterangannya adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya akan seperti ini. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini beliau berarti sedang memerankan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian contohnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya. Jadi biasanya itu lebih lembut, tapi itu maksudnya anak merasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu sudah begini, nah, itu lembut sekali, tapi sangat mengenal. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Yang ketiga yaitu, nah ini posisi teman. Jadi guru memposisikan sebagai teman. Penjelasannya adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Misalnya kalau muridnya sedang melakukan kesalahan, atau ya sudah, atau gini balik. Tadi kan ada posisi negatif ya. Nah, hal negatif dan posisi teman dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu, Bapak teman saya. Jadi dia akan menagih, Bapak kan teman saya kok nggak belain saya. Jadi negatifnya di situ. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid banyak akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru yang menganggap teman itu tadi. Posisi keempat yaitu monitor atau pemantau. Penjelasannya adalah memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau
ayo peraturannya apa, nah, itu contohnya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan. Jadi kita berusaha untuk kamu tuh sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar peraturan, atau sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu sudah melanggar. Itu ciri-ciri posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, atau misalnya kalau jelek dikasih bintang 1, kalau bagus kasih bintang 5, seperti itu. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, atau dan lain-lain. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi terakhir yaitu posisi manajer. Sebenarnya posisi manajer inilah yang paling diharapkan dari seorang guru. Ini adalah posisi paling ideal. Kalaupun belum bisa mencapai ini, minimal itu dalam posisi pemantau. Nah, posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer itu dia bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, seperti itu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita mengharapkan murid itu bisa memanajer, mengelola dirinya sendiri. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Seorang manajer akan berkata, contohnya, apa yang kita yakini sebelumnya. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas. Misalnya anak telat, peraturan di sekolah kita apa ya? Apa yang sudah kamu langgar? Nanti anak akan berpikir, oh ya saya sudah melanggar tentang terlambat ke sekolah. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak ditanyakan lagi setelah dia tahu kesalahannya apa. Kemudian kita tanya kembalikan ke anak lagi, kamu mau nggak memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Sekarang segitiga restitusi yang terakhir. Apakah restitusi itu? Jadi restitusi ini untuk cara menangani anak. Ini sebenarnya guru BK lebih ahli, cuma saya harus menyampaikan ini. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Next saja. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah: satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak, ketika kita menangani anak yang bersalah, bukan untuk menebus kesalahan mereka, tapi biar mereka belajar dari kesalahannya. Dan restitusi memperbaiki hubungan. Artinya ketika anak bersalah dan dia bisa bertengkar dengan temannya, kita fokusnya juga harus
lebih baik lagi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melibat ke dalam dirinya. Jadi anak kita arahkan untuk melibat dirinya sendiri. Kamu sudah melakukan salah apa, terus sebaiknya bagaimana, biar anak cari solusinya sendiri sambil kita tuntun. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, anak ketika melakukan kesalahan pasti ada 5 alasan. Salah satunya dia sedang mencari kesenangan, atau kebebasan, atau kasih sayang, pasti ada 5 di situ. Salah satunya. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu harus menguatkan. Jadi anak setelah kita bimbing itu harus lebih kuat. Diharapkan lebih kuat dan dia bisa kembali ke kelompoknya, pada kelasnya. Bukan menjadi insecure, artinya tidak percaya diri, itu bukan yang diharapkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi. Lanjut. Ini adalah langkah restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bimbing. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak yang salah pasti dia merasa citranya memburuk. Nah, kita bertugas untuk menstabilkan lagi. Jadi anak jangan sampai dia merasa insecure. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tadi kesalahanmu apa? Kita ajak anak untuk berpikir sendiri. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita kesepakatannya apa sih? Peraturan sekolah kita apa? Ini segitiganya. Next. Sudah. Terima kasih. Nah, ini modul 1 dari pendidikan guru penggerak. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu guru telah mengikuti sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum.